hari ini tanggal 19 Juli 2020, ibadah persekutuan teruna masih kita lakukan secara online. Untuk itu teman-teman, hari ini kita akan beribadah. Teman-teman kakak, pengen kita semua untuk mempersiapkan hati, kita mempersiapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman-Nya. Untuk itu teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam ibadah, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, karena rahmat-Nya yang begitu besar, kita beroleh berkat dan sukacita dalam kehidupan kita. Kita beroleh kesehatan, kita beroleh hidup yang nyaman, kita beroleh hidup yang aman, kita masih merasakan nafas kehidupan dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu kita mau angkat satu pujian dengan judul lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, Teman-teman, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang kami puji dan kami sembah yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur Tuhan pada hari ini, 19 Juli 2020, Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah lagi melalui ibadah online persekutuan teruna. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus mau berkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga kami bisa beribadah dengan baik, semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, kita mau angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu
Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Oke teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar kami akan membaca firman-Mu dan kami akan mendengarkannya. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami, supaya kami bisa mengerti, kami bisa memahami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, datanglah ke tengah-tengah kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya dari emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka,
yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Ya teman-teman, pertama-tama kakak pengen tanya sama kalian, siapa sih yang nulis surat ini? Ya, surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, salah satu dari ke-12 murid Yesus. Pertama-tama kakak pengen kita merefresh sebentar ingatan kita nih tentang sosok Petrus. Siapa dia, dari mana asalnya, dan apa aja yang Alkitab catat tentang Simon Petrus. Simon Petrus, tadi kakak bilang, Simon Petrus ini salah satu dari 12 murid Yesus kan. Nah, sebelum mengikuti Yesus, pekerjaan Petrus itu apa sih? Pekerjaan Petrus itu sebelum mengikuti Yesus adalah seorang nelayan, ya. Seorang nelayan. Kemudian Petrus ini punya saudara yang juga seorang nelayan, yang juga murid Tuhan Yesus. Siapa dia? Dia adalah Andreas, ya kan? Nah, Petrus ini lahir di mana sih? Ada yang tahu? Teman-teman boleh buka Yohanes 1 ayat 44. Bunyinya begini, Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Nah, berarti Petrus berasal dari Betsaida, ya kan? Terus tadi Petrus punya saudara namanya Andreas. Nah, Petrus punya seorang ayah namanya adalah ada di Yohanes 1 ayat 42. Ia memandang kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes." Nah, berarti seorang ayahnya namanya Yohanes, ya kan? Nah, banyak aktivitas di dalam Alkitab yang menceritakan Petrus ini. Yang pertama tentang panggilan Petrus sebagai murid Yesus. Pada saat itu ceritanya kan Petrus, Andreas dan kawan-kawan ini sedang mencari ikan di danau. Kemudian Tuhan Yesus menghampiri mereka, ya. Ketika itu Tuhan Yesus tahu bahwa mereka kesulitan mencari ikan semalaman. Lalu Tuhan Yesus memerintahkan Petrus untuk menebarkan jala. Lalu yang terjadi adalah mereka dapat banyak ikan, ya kan. Melalui peristiwa itu Petrus menjadi percaya kepada Yesus. Terus peristiwa berikutnya ketika Petrus berjalan di atas air, ya kan. Teman-teman, ada kisahnya di dalam Markus 14 ayat 22 sampai 32. Diceritakan di situ kan Petrus berjalan di atas air pada saat ia melihat Yesus berjalan di atas air kan. Namun karena ketakutan Petrus pun perlahan-lahan tenggelam. Di situ ceritanya kan, yang kemudian memang ditolong sama Tuhan Yesus. Terus peristiwa berikutnya, ada yang tahu teman-teman, ketika Tuhan Yesus ditangkap dan akan diadili. Ketika itu Petrus melawan pasukan yang mau menangkap Tuhan Yesus kan. Di situ Petrus menghunuskan pedang ke telinga salah satu orang yang mau menangkap Tuhan Yesus. Nah, itu yang kemudian pasukan yang telinganya tadi disabet sama Petrus disembuhkan sama Tuhan Yesus kan. Nah, peristiwa berikutnya ada yang tahu teman-teman, ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, ya kan. Ketika itu Tuhan Yesus sudah memprediksi bahwasanya kalau Petrus ini akan menyangkal dirinya sebelum ayam berkokok, dan ternyatanya terjadi kan. Ketika itu Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, kemudian cerita berikutnya ketika Petrus juga pernah melakukan mujizat-mujizat, teman-teman. Ketika itu Petrus menyembuhkan orang lumpuh di gerbang Bait Allah. Ada ceritanya di Kisah Para Rasul, teman-teman, yang kemudian ketika Petrus itu melakukan mujizat seperti itu, imam-imam dan tua-tua Yahudi itu mengadili Petrus sama Yohanes pada saat itu, dicerita di Kisah Para Rasul.
Nah itu terus juga Petrus pernah mengadakan mujizat membangkitkan orang yang sudah meninggal. Banyak cerita tentang Petrus teman-teman. Nah, balik lagi kita ke perikop bacaan kita pada pagi hari ini 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Teman-teman, kakak sebelum kita membahas perikop ini, kakak pengen bagikan dua hal penting kenapa kita harus paham sama perikop ini. Yang pertama, apa yang Petrus mau bagikan di dalam perikop ini. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Teman-teman lihat perikop bacaannya lagi. Perhatikan ayat pertama dan kedua. Di situ dijelaskan bahwa surat Petrus ini ditunjukkan untuk siapa, ya kan? Mereka adalah orang-orang dari bangsa Yahudi yang hidup di lingkungan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Mereka disebut pendatang. Ya kan, mereka disebut pendatang yang pada saat itu mereka menetap di wilayah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Di mana kelima lokasi itu kalau ada di dunia modern saat ini itu ada di wilayah Turki. Nah, pada saat itu wilayah itu adalah wilayah kekuasaan dari Kekaisaran Romawi. Nah, mereka ini orang-orang ini disebut sama Petrus adalah umat pilihan Allah. Ya. Tujuan Petrus menulis surat ini apa sih, teman-teman? Tujuannya gini. Petrus menulis surat ini semata-mata untuk memperkuat iman mereka. Pertanyaannya, kenapa diperkuat imannya? Imannya emang kenapa lemah? Atau mereka berusaha lari dari Tuhan? Atau ada alasan yang lain? Kondisinya begini teman-teman. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah kan? Mereka sebenarnya hidup sudah melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka adalah pengikut Kristus, ya. Tapi nih, lingkungannya nggak support sama mereka. Mereka bisa aja meninggalkan Tuhan. Lah emang kenapa kak lingkungannya? Secara garis besar, surat 1 Petrus ini mau menggambarkan bahwa mereka ini, umat pilihan ini hidup merasakan penderitaan, penganiayaan, kesusahan. Bahkan pada ayat 6 yang tadi kita baca, menyebutkan kalau mereka merasakan duka cita oleh berbagai pencobaan. Bahkan di 1 Petrus pasal 3 ayat 16 disebut kalau mereka difitnah karena hidup saleh. Terus di 1 Petrus pasal 4 ayat 14 disebut kalau mereka dinista karena nama Kristus. Dari ayat-ayat tersebut aja udah jelas kan kalau mereka hidup di bawah tekanan yang bisa aja membuat mereka justru pergi meninggalkan Tuhan. Mungkin nggak kalau mereka punya pikiran atau perasaan, kok ngikut Tuhan berat ya? Kok saya jadi Kristen menderita ya? Mending gua keluar aja deh, cabut aja deh. Ya mungkin aja terjadi teman-teman. Tapi di sini Petrus hadir. Petrus hadir mau meyakinkan orang-orang bahwa mengikut Tuhan pasti akan merasakan hal-hal seperti demikian. Tujuannya adalah untuk mengasah iman mereka kepada Tuhan. Nah, baik lagi kita ke perikop kita. Teman-teman perhatikan ayat ketiga sampai 5. Kira-kira apa yang mau Petrus sampaikan? Di ayat 3 sampai 5 ini, pertama-tama Petrus mau mengucap syukur atas karya keselamatan melalui kebangkitan Yesus Kristus yang membawa kehidupan yang penuh pengharapan, kehidupan yang kekal. Nah, untuk meraih karya keselamatan itu tadi, hidup yang penuh pengharapan, hidup yang kekal, kita harus hidup dipelihara oleh Allah. Hidup menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena kalau kita hidup menaruh pengharapan kepada Tuhan, hidup bergantung kepada Tuhan, berarti kita memiliki iman yang kuat. Nah, iman yang kuat berarti apa sih? Biar apa sih iman yang kuat tuh? Nah, biarkan itu menjadi pertanyaan, teman-teman. Kita akan temukan jawabannya di ayat-ayat selanjutnya. Teman-teman lihat ayat 6 sampai 9. Maksudnya apa sih? Bergembiralah akan hal itu.
artinya mengacu pada ayat 3-5 bahwa kita harus bergembira, bahwa kita harus bersukacita karena kita punya hidup yang penuh pengharapan, bahwa kita punya tempat di sorga kelak, bahwa kita punya keselamatan. Meskipun hidup kita sebagai orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, pasti senantiasa akan merasakan masa-masa sulit, merasakan susah, merasakan hal-hal yang gak enak. Petrus bilang ibarat emas yang fana yang diuji kemurniannya di atas api. Terlebih lagi iman kita ketika diuji waktu kita melalui pencobaan, melalui masa-masa yang sulit. Bisa nggak kita lulus ujian tersebut dengan tetap berpegang kepada Tuhan Yesus? Emas semakin dibakar dengan panas yang tinggi, bisa bikin emas itu makin tinggi nilainya, makin kinclong. Apalagi sama iman kita ketika kita dihadapkan dengan berbagai pencobaan, ditekan sana-sini, tanda kutip dipanasin, tentu hasil yang diharapkan ya tentu kita semakin tahan uji, ya kan? Semakin kuat iman kita kepada Tuhan, ya. Teman-teman, sebagai anak-anak Tuhan, siapa sih nggak pengen mendapatkan kayak yang ditulis di ayat 4 dan 5? Semua orang pasti mau, syaratnya gampang. Hidup menaruh pengharapan kepada Tuhan, hidup berpegang kepada Tuhan, karena janjinya udah jelas banget. Ketika kita setia kepadanya, kita beroleh keselamatan. Kita akan beroleh hidup yang penuh pengharapan. Karena kalau hidup kita nggak menaruh pengharapan kepada Tuhan, yang ada malah kita hidup jatuh ke dalam dosa. Nggak punya harapan. Hidup penuh ketakutan. Istilah kekiniannya ngerasa insecure. Pokoknya nggak ada yang enak. Makanya hiduplah di dalam Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Kakak ingin bilang gini. Setiap dari kita pasti pernah merasakan atau pernah merasakan situasi yang amat sulit. Kondisi yang dimana kita hampir nggak bisa menemukan jalan keluarnya. Teman-teman perlu garis bawahi. Jangan pernah sekali-kalinya justru kita malah menjauh dari Tuhan. Karena cuma Tuhanlah jalan hidup kita satu-satunya. Kalau kita hidup keluar dari jalan Tuhan, hidup tidak berpegang, menaruh pengharapan kepada Tuhan, jangan pernah mengharapkan hidup sukacita. Diulangi lagi ya, teman-teman. Kita pasti pernah merasakan hal-hal yang sulit. Hal-hal yang membuat kita sulit menemukan jalan keluar. Teman-teman, jangan pernah sekali-kali justru kita keluar menjauh dari Tuhan, karena cuma Tuhan satu-satunya jalan hidup kita. Kalau kita keluar dari jalan Tuhan, jangan mengharapkan hidup sukacita. Jadi orang Kristen harus selalu ingat sama janji Tuhan. Dan jangan lupa juga kita harus hidup senantiasa berpegang kepadanya. Supaya apa? Supaya kita beroleh hidup yang penuh pengharapan. Kita bisa hidup melewati berbagai macam situasi. Ya, karena kita punya Tuhan dalam hidup kita. Itu teman-teman inti dari nasihat yang Petrus mau share ke kita hari ini. Bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan, selalu menaruh pengharapan kepada Tuhan, supaya kita punya iman yang kuat, bisa untuk melewati berbagai masalah yang akan kita hadapi. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan lagi bahwa kami harus hidup menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami harus hidup berpegang kepada Tuhan. Karena janji-Mu sungguh besar, bahwasanya kami akan menerima keselamatan. Kami akan beroleh hidup yang kekal. Jauhkan kami dari sifat-sifat buruk kami yang dapat membuat kami hidup menjauh dari Engkau, Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan pada hari ini mampu kami tanamkan dalam pikiran kami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, teman-teman, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan Tiap Jam, bait yang pertama dan yang kedua.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Kita masuk ke dalam doa syafaat, teman-teman. Kita siapkan hati untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, sungguh ucap syukur Tuhan bahwa hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Bapak, dalam doa syafaat ini kami mau berdoa untuk seluruh hidup dan kehidupan kami selama seminggu kemarin. Tuhan, terima kasih buat semua berkat dan sukacita yang Tuhan boleh limpahkan kepada kami hingga saat ini. Tuhan juga kiranya memberkati hidup dan kehidupan kami yang masih rahasia selama ke depan, kiranya itu mau semuanya seturut dengan rencana Tuhan saja Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk orang tua kami yang selalu ada di sisi kami. Kami berdoa untuk kedua orang tua kami, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya buat orang tua kami semakin mengenal Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki yang cukup, berikan selalu mereka hidup yang nyaman Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk studi kami. Tuhan, kami mengucap syukur di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini kami masih bisa belajar meskipun secara virtual, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kami tetap bisa fokus belajar untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya di tengah kondisi pandemi COVID-19, bangsa negara ini mau selalu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kiranya kondisi seperti ini bisa selesai lebih cepat, kami bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan Yesus mau berkati setiap jajaran pemerintahan, kiranya berkati mereka, selalu beri mereka kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga setiap kebijakan yang mereka ambil semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus juga mau berkati kehidupan pergaulan kami. Tuhan, di tengah kondisi seperti ini, kehidupan pergaulan kami banyak hal-hal yang tidak berkenan di luar sana, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, melalui tangan Tuhan kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, khususnya gereja Zebaot. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam kondisi seperti ini kami tetap bisa melaksanakan ibadah meskipun secara online. Kami juga mau berdoa untuk setiap pendeta, setiap majelis yang bertugas dalam melayani ibadah online ini. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persekutuan teruna. Kiranya persekutuan teruna ini bisa terus melayani kami, anak Tuhan, melalui ibadah online. Tuhan, rangkaian doa syafaat yang jauh dari sempurna ini kami mau alaskan satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita akan selesai, teman-teman. Sebelum kita tutup ibadah kita hari ini, kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih, kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Teman, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada pagi hari ini kami sudah beribadah. Kiranya ibadah yang boleh kita laksanakan boleh harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami mohon ampun apabila di dalam ibadah ada hal-hal yang tidak menyukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya apa yang boleh kami lakukan seminggu ke depan, semuanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di ibadah PT minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.